Let us pray. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kelas pada pagi hari di Jerman dan sore hari di Indonesia. Kiranya Engkau menolong agar kami dapat memahami firman-Mu sebagai dasar kehidupan berkeluarga untuk Danwin dan juga Yunis. Kami sadar kami orang berdosa, Engkau adalah Allah yang kudus. Ampuni dosa kami dengan darah Kristus, hapuskanlah pelanggaran kami. Kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kelas kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita buka lagi di kitab Efesus ya, pasal yang ke-6. Kita sudah belajar di pasal yang ke-5 ya. Sekarang kita belajar di pasal ke-6. Oke. Efesus ya, 6. Coba dibaca ya oleh Danwin ayat ini. Efesus 6 ayat yang pertama ya. Danwin baca ya, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitlah amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Oke, jadi ayat yang pertama ya, itu untuk hai anak-anak. Jadi keluarga kalau Tuhan kehendaki ya, itu bisa dikaruniakan itu anak-anak ya. Nah, jadi di sini perintahnya jelas supaya anak-anak itu harus ya, taat kepada orang tua. Tapi ada sedikit tambahan di sini yaitu conditionnya di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, karena di dalam hukum yang kelima, ingat ya, dalam 10 hukum itu dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi dalam 10 hukum ya, ada satu hukum yang mengandung janji ya. Kalau anak-anak menghormati ayahnya dan ibunya, maka apa yang dijanjikan? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, jadi di sini yang telah kita pelajari pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu ya, dari ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah, taatlah kepada suamimu ya, di dalam Tuhan ya, seperti kepada Tuhan. Kemudian hai suami, ayat 25, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk gerejanya. Jadi ini yang telah kita pelajari, diulangi lagi di ayat 33 kan? Coba kita baca sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Bagaimanapun juga 1, 2, 3. 5, 3, 3. Efesus 5, 3, 3. 3, 2, 1. Bagaimanapun juga
bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke. Nah, sekarang kita bergerak ya, bukan hanya kepada istri diberikan perintah. Kenapa istri lebih dulu mendapatkan perintah? Masih ingat? Karena Hawa lebih dulu jatuh ke dalam dosa. Jangan lupa ya. Baru setelah itu Adam diberi perintah, suami diberi perintah. Tetapi di ayat 33 ini justru dibalik. Hai istri, setelah itu baru hai suami. Itu seperti susunan dalam bahasa Ibrani itu apa? Kiastik ya. ABBA ya. Kiastik ya. BBA, ABBA ya. Jadi A-nya apa? Istri harus taat suami, B yaitu suami harus mengasihi istri, kemudian dibalik ya. Istri harus taat pada suami, tapi di sini dikatakan suami mengasihi istri, istri menghormati suami ya. ABBA itu biasa ya dalam syair orang Yahudi, orang Israel. Nah, sekarang yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini itu tentang hubungan orang tua dengan anak. Anak harus taat kepada orang tua. Nah, sekarang apa yang dikatakan firman Tuhan untuk orang tua? Hai kamu, ya, bapak-bapak, di sini termasuk ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah ya, di dalam lubuk jantung anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan orang tua bisa menimbulkan amarah di dalam sanubari dari anak-anaknya? Saya sudah mengirimkan yaitu teks ya. Janganlah ayah dan ibu memprovokasi anak-anak sampai mereka marah. Efesus 6 ayat 4. Nah, menurut seorang gembala di Amerika yang bernama John MacArthur ya, Yunis sering membaca bukunya. Ada 8 hal yang diperhatikan di sini ya sebagai orang tua supaya jangan sampai orang tua itu membuat anak-anaknya menjadi terprovokasi dan marah kepada orang tua. Yang pertama apa? 1. Jangan mempraktekkan apa itu? Favoritisme. Jadi di keluarga jangan ada anak yang difavoritkan sebagai anak emas dan yang lain tidak anak emas. Itu tidak boleh ya. Ya, dalam aturan yang pertama. Kenapa begitu? Karena kalau di dalam keluarga ada anak yang menjadi anak emas, yang tidak menjadi anak emas, maka akan timbul ya satu perpecahan di keluarga. Seperti keluarga siapa itu di Perjanjian Lama? Bapaknya itu senang kepada putra sulung, mamanya itu senang kepada putra bungsu. Mereka berdua itu punya putra kembar, yaitu siapa? Ishak. Ishak suka kepada Esau, kemudian siapa? Ribka suka kepada Yakob. Ya, sehingga ini tidak boleh ya. Nah, di keluarganya Yakob juga, Yakob itu punya putra favorit, ya namanya siapa? Yusuf. Namanya siapa? Yusuf. Sehingga Yusuf itu dibenci oleh abang-abangnya. Ini yang pertama ya. Kalau Tuhan memberikan kalian beberapa anak, itu tidak boleh ada yang anak emas dan anak yang bukan emas. Terus yang kedua, karena setiap anak itu punya ciri khas tersendiri, ya, ciri khas tersendiri. Sedangkan anak kembar juga ya tidak sama. Nah, yang kedua, jangan dibandingkan. Jangan apa? Dibandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Karena mereka punya karakter-karakter kepribadian dan karakter bakat yang berbeda satu anak dengan anak yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu dicatat ya, sudah saya kirim. Tidak boleh push ya, beyond limit. Misalnya anaknya hanya mampu ya mendapatkan nilai katakanlah 8, tetapi orang tuanya tak puas mengatakan kenapa harusnya hanya 8? Dapatkanlah nilai 90 atau 100. Ya, sepertinya
Orang tua tidak pernah puas dengan apa yang dicapai oleh anak-anaknya walaupun anak-anaknya sudah berusaha sekuat tenaga. Yang kedua apa? Jangan push beyond limit. Nah, itu ketiga ya. Pertama apa? Jangan punya anak emas. Yang kedua, antara anak-anak jangan dibandingkan. Yang ketiga, jangan mendorong anak-anak ya di luar apa kemampuan mereka. Yang keempat, nah orang tua tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang membuat anak-anak itu down, ya. Discouragement, tidak boleh ya. Anak-anak itu jangan dipatahkan semangatnya, ya. Jangan di discourage. Yang keempat ya. Yang kelima, orang tua harus mau berkorban demi anak. Jangan sampai orang tua tidak mau berkorban demi anaknya. Atau orang tua itu sibuk sendiri sehingga tidak meluangkan waktu ya untuk ya, bagaimana bersama anak dalam quality time. Itu kelima ya, kelima. Keenam ya, kamu lihat ya. Kita harus mengizinkan, jangan sampai tidak mengizinkan anak-anak hidup dengan kehidupan yang normal. Ya, ada orang tua tuh terlalu proteksi. Dia tidak izinkan anak-anaknya ya bergaul bahkan dengan anak-anak tetangganya yang baik ya. Memang anak-anak tidak boleh bergaul dengan tetangga-tetangga yang tidak baik. Itu tidak mengizinkan anak-anak hidup dalam kondisi normal. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, orang tua tidak boleh menggunakan kasih sebagai alat. Orang tua tidak boleh berkata, "Oh, kalau kamu seperti ini, maka papa mama mengasihi kamu. Kalau kamu seperti ini, papa mama tidak mengasihi kamu." Ya, papa mama harus selalu mengasihi anak-anaknya. Ingat ya, jangan menggunakan kasih sebagai apa? Alat. Bagaimana? Jadi kita harus ya, tahu ya. Nah, yang kedelapan, ya, sebagai orang tua tidak boleh namanya abuse. Ya, abuse itu ada dua macam ya. Ada orang tua yang berpikir mereka adalah orang tua, jadi mereka itu punya otoritas yang sepertinya tidak terbatas. Itu salah ya, sehingga mereka seringkali menggunakan kata-kata yang kasar waktu mereka memarahi anak-anak mereka. Itu tidak boleh ya, tidak boleh abuse dalam kata-kata kita ya, juga tidak boleh abuse dalam apa kalau kita menghukum anak-anak ya. Orang itu seringkali menghukum anak-anak ya dengan apa, dengan sapu lidi atau rotan ya, dipukulkan ke mana, ke kakinya atau pantatnya supaya dia mengerti kesalahan apa yang telah dilakukan. Tetapi tidak boleh orang tua dia menggunakan tongkat ya untuk menghajar anaknya. Ya, ada pernah terjadi di kampung, bapaknya itu begitu galak ketika dia marah kepada anaknya karena anaknya berbuat salah, dia memukul anaknya dengan tongkat. Anaknya lari, ya, tidak mau pulang ke rumah dan ikut dengan orang tidak percaya. Ya, jadi tidak boleh apa? Abuse. Ya, coba ulangi ya. Yang pertama apa? Jangan ada anak emas. Anak emas. Ya, yang kedua, jangan membandingkan anak satu dengan anak yang lain untuk yang merendahkan mereka ya. Sepertinya oh A itu baik, ya, B kurang baik. Ketiga, jangan push ya, beyond ya, beyond limit. Oke, kita tahu ya sampai di mana limit mereka. Yang keempat, jangan mematahkan semangat anak. Betul, jangan mengatakan kata-kata yang discourage ya untuk mereka. Yang kelima, orang tua jangan sampai tidak mau berkorban ya, demi anak. Ya, ada orang tua itu dia egois ya. Misalnya ada makanan yang enak dia habiskan sendiri ya, dia nggak mau tahu ya anaknya dan sebagainya. Oke. Yang keenam, harus mengizinkan anak hidup dalam kondisi normal ya. Keenam ya, jangan sampai ada anak kita tidak izinkan mereka berkawan dengan siapa? Kawan-kawan mereka. Seperti kami ya, di depan rumah kami ada kenalan ya, anak-anaknya diprotek ya, tidak boleh bagaimana berteman ya dengan orang ya. Yang ketujuh, jangan mengkondisikan kasih kepada anak. Menggunakan kasih ya sebagai alat ya. Jadi jangan bilang oh kalau kamu
taat, maka papa mama sayang. Kalau kamu enggak, papa mama tidak sayang. Tidak ya. Kita taat, tidak taat, orang tua tetap apa? Sayang. Seperti Tuhan kan? Kita berdosa, tidak berdosa, Tuhan tuh ya tidak pernah tidak mengasihi kita. Ya kalau dia salah ya kita tegur ya, kita lakukan pendisiplinan. Yang terakhir apa? Yang ke-8? Jangan Abuse ya, dengan anak. kata-kata kasar. Jangan sampai memaki-maki anak-anak ataupun memukul mereka di luar batas. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan ya, ada 4 poin ya. Yang di atas 8 poin itu diajarkan oleh pendeta John MacArthur ya, atau gembala sidang John MacArthur. Saya tambahkan yang ke-9 ya. Jangan sampai anak-anak itu kurang disiplin ya. Lack of discipline. Paham ya? Tidak boleh ya. Kemudian yang ke-10, anak-anak zaman sekarang jangan over gaming. Ya, kita harus ya lihat ya. Yang ke-11, orang tua, nah ini jangan menjadi orang tua yang mata duitan. Wah, anak saya tuh harus punya kawan atau punya pasangan hidup, punya suami, punya istri yang kaya. Kan nggak boleh ya. Tak boleh mata duitan. Yang ke-12 ya, orang tua jangan sampai lalai mendidik anak dalam hal kebenaran rohani atau firman Tuhan. Ya, ada anak yang tidak pernah diajak orang tuanya ke gereja. Ya. Tidak ada ya diajak gereja, maka apa yang terjadi? Anak-anak itu tidak bisa mengenal Tuhan. Ya, jangan sampai anak-anak juga tidak diajak untuk membaca Alkitab, untuk berdoa setiap hari. Ya, anak-anak harus ya kita tahu dilatih ya seperti pekerjaan rumah, mencuci piring, mengepel, memasak nasi dan pekerjaan dari rumah tangga itu sendiri. Ya, orang Yahudi itu masih ingat ya, mereka punya prinsip kalau tidak mengajar anak bekerja, maka orang tua itu sebenarnya sedang mengajar anaknya menjadi apa? Pencuri. Ya, zaman dulu tuh kan tidak ada sekolah, ya sekolah yang namanya sekolah misalnya membuat gigi. Biasanya orang tua yang ahli ya membuat gigi akan mengajarkan anaknya untuk membuat gigi. Jadi anak itu belajar skill dari orang tua mereka. Ingat ya. Jadi seperti Tuhan Yesus, ayah angkatnya Yusuf itu kerjanya apa, Danwin? Ayah angkatnya Tuhan Yesus yang bernama Yusuf. Tukang kayu. Nah, tukang kayu. Jadi Tuhan Yesus kerjanya apa? Dia belajar dari ayah angkatnya cara-cara membuat meja, kursi. Jadi Tuhan Yesus tuh kerjanya juga tukang kayu. Ya, zaman dulu seperti itu. Jadi orang Yahudi berprinsip kalau orang tua tidak mendidik anak dalam pekerjaan mereka, sebenarnya mereka sedang dididik menjadi apa? Nggak bisa kerja, akhirnya bagaimana? Menjadi pencuri. Oke? Jadi ada 4 yang saya tambahkan ya. Jangan sampai kurang disiplin, jangan sampai terlalu banyak game, jangan sampai ya orang tuanya itu mata duitan, jangan sampai orang tuanya tidak bisa mendidik anak-anak mereka di dalam firman Tuhan. Ya seperti yang tadi kita baca dalam Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam lubuk jantung anak-anakmu. Ya sudah kita bahas. Tetapi kontrasnya apa? Didiklah mereka di dalam ajaran. Ini ajaran itu adalah doktrin dan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu kalau kita tidak tahu bagaimana harus menghadapi sesuatu hal, kita buka Alkitab ya untuk menemukan apa? Jawabannya dari firman Tuhan. Itu namanya apa? Nasihat. Ya. Atau disebut sebagai apa? Ya. Konseling. Ya, konseling. Oke. Yunis ada problem koneksi kah? Yunis masih on kah situ? Yes, jadi I am. Oke. There's no other problem. Oke, now on lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Jelas ya, jadi ayat 4 ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam lubuk jantung anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran, apa ajaran?
doktrin. Apa? Doktrin. Ya, sekarang saya tanya, Alkitab mengajarkan apa saja? Ada 4 hal ya yang harus diingat ya. Yang pertama apa? Alkitab mengajarkan tentang Allah. Tentang apa? Allah. Oke, A ya. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Alkitab? B, tentang apa? Biblical anthropology. Biblical anthropology. Ya, tentang manusia. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan apa? Tentang Kristus, Christ. Ya, C itu apa? Christ. Ya, tentang Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Ya, yang keempat, Alkitab mengajarkan apa? Tentang yang namanya dunia akan dimusnahkan Tuhan dan diciptakan langit baru, bumi baru, dan kota Yerusalem baru. Ingat ya, apa itu yang diajarkan Alkitab? Tentang Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentang apa? Manusia. Tentang Yesus yang menjadi juru selamat. Yang terakhir tentang akhir zaman. Ya, jadi Alkitab mengajarkan 4 hal itu. Ya, karena di sini ada disinggung ajaran. Ya. Nah, yang berikutnya, apa itu nasihat? Masih ingat? Nasihat itu kita menghadapi suatu persoalan di kehidupan, kita mendapatkan jawabannya di dalam firman Tuhan. Itu namanya nasihat. Ya, misalnya ada orang menghadapi masalah apa, dia minta tolong kita mencarikan jalan keluar. Kita harus menemukan ya jawaban atas permasalahan mereka di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu apa? Sempurna, yang dapat menjawab segala macam, ya, semua macam problem dalam kehidupan kita. Ya, coba dibaca lagi ya, N4 ya. 3, 2, 1. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam lubuk jantung anak-anakmu. Nah, kemudian ada kata kontrasnya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke, saya akan ke kamera ya untuk merecord sesi kedua 30 menit. Sebentar, thank you. Oke, jelas ada 12 poin yang tadi kita pelajari. Danwin dan Yunis, jelas? Jelas. Iya, itu harus dipraktekkan ya. Nah, sekarang kita lihat ya tentang anak. Ayat yang paling terkenal itu di dalam Amsal. Mari kita buka Amsal. Amsal pasal 22 ayat 6 ya, yang sama dengan yang tadi kita baca. Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Amsal 22 ayat 6. Sudah ketemu? Kalau sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ingat ya, jadi ini tugas dari orang tua, harus mendidik. Nah, kalau kau kemudian di situ ada kata orang muda. Ini sangat menarik dalam bahasa Ibrani ya. Kenapa menarik? Karena di dalam bahasa Ibrani ya, tentang anak-anak itu ada banyak istilah. Ya, jangan kita tidak tahu ya, di dalam Alkitab ya banyak istilah tentang siapakah seorang anak. Nanti akan saya jelaskan ya, bahwa tentang anak itu dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa kategori ya. Yang kalau di sini nah, anak muda itu dididik ya supaya dia bisa bagaimana. Kalau laki-laki itu dikirim ya sebagai tentara maju perang. Ya, jangan sampai dia kalau tidak terlatih dikirim berperang nanti dia mati di medan pertempuran. Itu istilah orang muda ya. Siapa anak muda di situ? Serius ya, harus dilatih supaya dia bagaimana? Siap
Ya, siap dalam hal apa? Bukan hanya bekerja saja loh, tapi dalam peperangan. Ya. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan ya istilah tentang anak-anak yang dikategorikan dalam kategorinya orang Israel. Ya. Karena orang Israel itu mereka mendidik anak mereka dari kecil ya, sampai umur 12 tahun mereka sudah harus tahu yang namanya apa? Hukum Taurat. Ya, seperti Yesus umur 12 tahun dalam Lukas pasal 3 dia bisa berbicara tentang hukum Taurat dengan guru-guru yang ahli di Bait Allah di kota Yerusalem. Oke. Berikutnya tentang pentingnya orang tua mendidik anak-anaknya. Mari kita buka juga di kitab Ulangan pasal 6. Ulangan 6 ya. Kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai 9 ya, sama-sama ya. Ulangan Deuteronomy chapter 6 ya, verse 1 to 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. 1 2 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah ya, susu dan madunya. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu, Esa. Terus kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi apa yang dituliskan di situ itu kata-kata yang dikenal dengan ya syama ya, yaitu di ayat 4. Dengarlah, itu bahasa Ibraninya itu syama, dengarlah, perintah ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Yehova, the Lord, itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Ya, pernah saya ajarkan kan? Apa arti Allah, apa arti Tuhan? Masih ingat? Dalam pertemuan kita yang lalu. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Tuhan, Tuhan itu nama dari Allah. Nama dari Allah yang artinya apa? Allah yang berjanji. Allah yang bagaimana? Berjanji ya. Kalau kamu ditanya apa bedanya? Ya arti dari kata Allah dengan kata Tuhan. Ya kalau bahasa Indonesia itu Allah ya dari bahasa Arab, bahasa Ibraninya itu Elohim. Elohim itu plural ya. Kenapa Elohim itu plural? Karena Allah memang satu tetapi dia tiga pribadi. Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Nah, sedangkan Tuhan ya, Tuhan dalam bahasa Ibraninya itu ada 4 huruf mati yang tidak boleh disebut ya, seperti kita kan tak akan memanggil nama dari ayah kita, ibu kita ya. Dengan apa? Dengan nama mereka kan? Nah, orang Yahudi kalau bertemu dengan namanya Tuhan, YHWH, mereka nggak berani eja sebagai Yehova atau Yahweh. Tapi mereka akan membacanya dengan kata Adonai, Tuan.
the Lord. Ingat ya. Nah, jadi di sini dengarlah hai semua orang Israel. Nah, di dunia ini hanya ada dua bangsa yang nama mereka ada kaitan dengan nama Allah. Siapa itu? Orang Israel. Israel itu artinya apa? Putra-putri dari Allah. Ya, itu Israel. Siapa lagi di dunia ini kelompok orang yang namanya ada kaitan dengan nama Tuhan? Kristen. Kristen kaitannya dengan siapa? Kristus. Ingat baik-baik ya. Nah, untuk orang Israel dan orang Kristen, kita harus tahu Tuhan itu Allah kita. Jadi Tuhan itu yang pertama-tama dia pencipta kita, dia pemilik kita, dia penebus kita, dan dia pemelihara kita. Ingat baik-baik ya, siapa Tuhan kita? Dia namanya ya, Tuhan. Dia itu adalah pencipta, dia adalah pemilik, dan juga dia penyelamat. Nah, kemudian perintahnya di sini apa? Selain kita harus mengerti Tuhan Allah itu satu, ya, apa perintahnya? Kasihilah Tuhan. Itu namanya ya, Allahmu, penciptamu, pemilikmu, dengan segenap lubuk jantungmu. Nah, jadi orang Israel mereka itu ya tahu persis ya di dalam kitab Taurat dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, ada 4 ya kitab Musa. Itu ada berapa perintah. Ya, jangan lupa pernah saya ajarkan bahwa di dalam kitab Taurat ya, mulai dari Kejadian sampai Ulangan itu orang Israel bisa ya, menyebutkan kepada kita ada 613 perintah. Ya, tolong ditulis ya, 613. 613 itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang merupakan perintah. Seperti apa? 10 hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang pertama ya. Kemudian 10 hukum ada perintah yang kedua yang harus dilakukan, yaitu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, 2 perintah ya. Tapi di 10 hukum itu ada 8 ya larangan. Apa tuh? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi dari perintah-perintah dan larangan kalau dikumpulkan ya di perjanjian lama saja ada 613. Berapa? 613. Terdiri dari 248, 248 ya. 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Gampang ingat ya. 248 itu berupa perintah. Perintah yang harus dilakukan. Contohnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Nah, seperti tadi, dengarlah, ya kan perintah positif ya. Yang tidak boleh, ya jangan membunuh, jangan berzina, ya jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan tamak. Itu yang jangan ada berapa? Kalau 613 dikurangi 248 berapa? Coba. 613 dikurangi 248 berapa? Yang tidak boleh ada berapa itu? Berapa? 365. 365. Kenapa 365? 365 itu sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, ingat ya. Jadi 248 itu sama dengan apa? Orang Israel mengatakan jumlah organ tubuh manusia ada 248. Berapa jumlah organ tubuh manusia? 248. Nah, kalau orang Israel ditanya, apa guna dari mata kamu? Untuk bagaimana? Melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan yang ada hubungan dengan mata? Ya kan? Lihatlah. Di Alkitab tuh kamu tahu nggak perintah yang paling banyak itu apa? Lihatlah dan dengarlah. 2 perintah ya. Apa perintah yang paling banyak? Lihatlah, behold, ya, behold, dan yang kedua apa? Yang tadi itu ayat 4. Dengarlah. Coba baca ayat 4 tuh. Perintah yang paling banyak apa di Alkitab? 2 perintah itu. Lihatlah dan dengarlah. Ya, dengarlah. Dengarlah hai orang Israel. Kenapa mendengar? Karena mendengar itu ya dari sistem tubuh kita yang paling lambat di shutdown oleh Tuhan sebelum orang itu mati, itu adalah telinga. Apa? Telinga. Ada orang koma loh, dia tangannya nggak bisa gerak lagi, kakinya kurang bisa bergerak, tapi dia punya telinga masih bisa mendengarkan kata-kata kita. Tujuannya kenapa? Karena telinga kita ini harus mendengarkan tentang apa? Tuhan Yesus. Tentang siapa? Tuhan
Yesus. Jadi anak-anak yang lahir dari keluarga itu harus mengenal siapakah ya Allah, siapakah Tuhan. Harus. Ya, tujuan dari orang tua itu yang paling penting adalah itu. Makanya dikatakan di sini ya, kamu diperintahkan, ayat 6, apa yang kuperintahkan kepada kamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, harus kamu mengerti, haruslah engkau mengajarkannya. Nah, kamu lihat di sini ayat 7. Berapa kali? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, ini penting ya, sebagai orang tua kamu ya, berdua harus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Kenapa begitu? Kalau mereka ya sudah percaya Yesus, ya anak-anak itu bukan lagi anak-anak dari orang tua itu sendiri saja, bukan. Mereka menjadi anak-anak siapa? Kalau mereka sudah percaya Yesus, menjadi anak siapa? Anak-anak Allah. Siapa? Anak-anak Allah. Jadi penting ya kita memastikan kapan kamu percaya Yesus. Makanya sering saya tanyakan ya kepada Mbak Yunis ya sampai Ezra, kamu pertama ya percaya pada Tuhan Yesus umur berapa? Ya, Yunis masih ingat umur berapa? Kelas berapa? Ya kan? No. Tidak ingat ya? Nah, kalau Ezra dia bilang dia TKB. Ya, kalau si ya Elnatan dia bilang kelas 2 SD. Ya, kira-kira umur berapa harus ya diingat ya? Umur berapa mulai kita percaya Yesus ya? Sungguh-sungguh dan sebagainya ya. Nah, kita lihat ya, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu berulang-ulang dan membicarakannya. Apa itu membicarakan? Jadi kalau kita dengan anak-anak harus berbicara bukan hanya tentang hal-hal misalnya ya film mereka, buku mereka, tapi membicarakan tentang firman Tuhan. Apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi waktu kita duduk, yang kita bicarakan tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, ya jadi waktu mereka lagi mau tidur, kita harus bacakan cerita tentang apa? Tuhan Yesus. Dan apabila engkau bangun. Kemudian ya, pelajaran ini harus kamu ikat ya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Nah, jadi orang Israel dia punya ini di sini ada satu kotak seperti senter ya, diikat dan di dalam kotak itu isinya apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kita harus selalu ya belajar firman Tuhan dan firman Tuhan itu ya harus berada di mana? Di dalam ya pikiran kita karena kita menghafalkannya. Mengikatkannya pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Jadi orang Israel di pintu rumahnya ya pintu rumahnya mereka ada satu kotak ya, ada kotak kecil begini ya. Di kotak kecil itu mereka masukkan itu firman Tuhan. Mereka masukkan apa? Firman Tuhan. Ayat mana yang mereka masukkan? Ini yaitu Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu esa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana orang bisa memanggil Tuhan itu sebagai Allah kita? Bagaimana? Jadi waktu orang itu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Ingat baik-baik ya. Kalau orang belum percaya Yesus, ya, bagaimana? Memang dia itu Allah pencipta kita, tetapi dia bukan juru selamat kita. Itu bahaya ya. Kalau Tuhan tidak menjadi juru selamat kita, dia menjadi apa? Menjadi hakim yang akan mengadili semua dosa-dosa manusia. Dan akhirnya bagaimana? Orang yang tidak percaya Yesus, dia harus bagaimana? Dengan terpaksa Tuhan itu lemparkan orang yang bersangkutan ke dalam neraka yang kekal. Jadi jelas ya, tugas yang penting dari orang tua adalah mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat dari siapa? Tuhan. Ya, dari apa? Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama tadi sudah katakan ada berapa perintah? 613, yaitu 248 perintah yang bersifat positif. Kalau perintah yang bersifat larangan ada berapa? 365. Nah, sekarang kalau kamu ditanya,
apa resep hidup bahagia manusia setelah dia percaya Yesus? Resepnya dia harus taat kepada semua perintah-perintah dari Tuhan. Oke, ini perjanjian lama ya. Nah, sekarang kita bergerak ke perjanjian baru. Di perjanjian baru ada tidak kurang dari 800 perintah. Berapa perintah? Perjanjian baru 800. Berapa? 800. Nah, dari 800 itu bisa dikategorikan ya menjadi tidak kurang dari 250 perintah. Contohnya perintah apa yang di perjanjian baru? Coba buka Injil Matius pasal 28. Ya, saya contohkan saja ya beberapa ya, bahwa mengenal perintah Tuhan itu sangat vital untuk kebahagiaan dari keluarga, papa, mama, dan anak-anaknya. Coba kamu baca ayat 18 dari Matius 28. Di situ ada 4 perintah. Berapa perintah? 4. Coba baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu Ayat 18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anda kata amin ya. Nah, sekarang saya tanya, coba Danbin. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini hanya dikatakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Paham ya? Karena sebelum dia bangkit dari kematian, Yesus itu belum mengalahkan maut. Jadi ada kuasa di bumi yang belum dia taklukkan. Kuasa apa itu? Kematian. Paham ya? Nah, kemudian coba lihat ayat 19. Ada berapa perintah di situ? Danbin. Karena Yesus sudah menerima kuasa dan dia memberikan kuasa, perintahnya apa? Pertama apa? Pergilah, ada kata Allah ya. Yang kedua, Yunis? Mengajarkanlah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah kan? Ya. Jadikanlah, iya. Nah, adalah kan. Yang ketiga? Perintah ketiga? Baptislah. Oke, bagus. Yang keempat? Ayat 20? Ayat 20? Ajarlah. Ya, jadi ada berapa perintah di situ? Ada 4. Yang pertama, pergilah. Yang kedua, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Yang keempat, ajarlah. Ini ada 4 perintah kan? Nah, dalam bahasa Yunani bisa diketahui perintah mana yang utama? Pergilah, jadikanlah, baptislah atau ajarlah. Mana yang paling penting? Mana yang menjadi utama? Ajarlah. Pergilah, ajarlah. Danbin? Yang mana? Baptislah. Oke. Mengajar nggak usah baptis lah. Iya. Ini dalam bahasa Yunani, hanya satu kata yang ditulis dengan imperatif. Ya, kata perintah, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah segala bangsamu muridku. Itu perintah yang utama. Pendampingnya, kalau kita mau menjadikan semua suku bangsa murid Yesus, caranya gimana? Harus pergi, mengutus orang. Ya, seperti Paulus kan dan Barnabas diutus kan menjadi misionari. Kemudian setelah mereka percaya, ya mereka harus dibaptis. Setelah dibaptis tak cukup, ya seperti hari ini kita harus apa? Belajar. Belajar. Nah, bahasa Ibrani ini pentingnya. Seperti kata belajar itu sama dengan mengajar, mengajar. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita belajarnya sudah intensif? Kita belajar, maka kita bisa mengajar. Betul nggak? Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa mengajar? Nah, kalau berkat, apa itu berkat? Kita sering kali ya mendengarkan Tuhan memberkatimu. Kata berkat itu, ya dalam bahasa Ibrani, itu kata dasarnya adalah berlutut. Berlu apa?
berlutut. Ya, bahasa Ibrani itu barak. Ya, kalau kita berlutut, maka kita diberkati. Ngerti ya? Ya, bentuk kata yang intensif. Yang apa? Intensif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di Perjanjian Baru ada berapa perintah? Berapa? 800. Ya, bisa dikelompokkan menjadi 250 perintah. Ya, di Perjanjian apa? Baru. Ya, contoh tadi ada 4 kan? Ada berapa? 4. Nah, kalau kita coba lihat di Injil Matius, ya, kalau kamu lihat begitu banyak perintah, mana saja yang bisa kita lihat ya perintah-perintah? Nah, Matius 6. Matius 6 ayat 1. Ada perintah apa? Ingatlah, ya kan? Itu perintah loh. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang ya supaya dilihat oleh orang. Ingatlah. Oke. Kemudian Matius 7:7. Coba baca apa perintahnya? Ada 3 di situ. Matius 7:7. Jadi tujuan kita harus tahu perintah dari Tuhan itu apa dan larangannya itu apa supaya hidupnya dari papa, mama dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Matius 7:7. Coba 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ada 3 perintah kan? Mintalah. Terus akibatnya maka akan diberikan kepadamu oleh Tuhan. Carilah. Apa yang dicari? Matius 6:33. Apa yang kita cari? Coba baca ayat 33. Ayat 33 coba baca 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke? Kemudian kenapa dikatakan ketuk? Apa itu maksudnya ketuk? Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ketuk itu meminta kepada Tuhan membantu ya. Jangan malu-malu. Meminta kepada Tuhan untuk apa? Membantu. Oke? Nah, jadi jelas ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama saja untuk orang Israel sudah ada 613 perintah. Ya. Di Perjanjian Baru untuk orang Kristen ada berapa? 800 digolongkan menjadi 250 perintah. Tadi saya sudah jelaskan perintah paling banyak apa di Alkitab? Yang menggunakan telinga apa? Dengarlah, menggunakan mata lihatlah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dengarlah apa? Hear. Apa? H-E-A-R, hear. Ya kan? Dari kata hear mendapatkan kata ear kan? Ya. Kemudian kalau lihatlah bahasa KJV-nya apa? Behold, apa? Behold. Ya, ada lagunya behold. Nah, ya lihatlah ya. Jadi 2 ya perintah yang harus kita ingat. Lihatlah, kita harus melihat firman Tuhan, dengarlah ya. Apa yang kita dengar? Tentang firman Tuhan. Oke, jadi kita sudah belajar hari ini bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Anak harus apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kita kembali ke Efesus 6 ya, ayat 1 sebagai review ya, sebagai review. Efesus 6 ayat 1. Ya, 6 ayat 1. Reviewnya adalah hai ya, sudah kita pelajari ya perintah kepada istri dan suami ya, sekarang perintah kepada siapa? Anak-anak. Oke, yaitu hai anak-anak harus apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu ya, taatilah orang tuamu. Oke. Kemudian karena ini
adalah perintah yang mengandung janji. Janjinya apa? Kalau anak-anak taat kepada orang tua, kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, perintah kepada orang tua apa? Dan kamu, hubungan bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak-anaknya, janganlah bangkitkan amarah di dalam lubuk jantung anak-anakmu. Masih ingat mengapa orang tua bisa membangkitkan amarah kepada anak-anaknya? Apa saya? Yang pertama apa? Jangan punya anak favorit. Yang kedua, jangan dibandingkan. Yang ketiga, jangan dorong di luar kemampuan mereka. Kemudian jangan memberikan kata-kata yang menjatuhkan mereka. Ya. Terus jangan tidak izinkan mereka hidup normal. Kemudian apa lagi? Masih ingat? Harus. Jangan abuse. Jangan apa? Abuse. Ya. Jangan kurang disiplin. Jangan terlalu banyak game. Terus apa? Yang berikutnya. Nah, apa lagi? Nah, harus mendidik mereka di dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengajar mereka bekerja, kita mengajarkan mereka apa, Dan Bin? Orang Yahudi bilang. Firman. Jadi pekerjaan ayah. Ya, kalau tidak diajarkan mereka akan jadi apa? Pencuri. Nah, pencuri. Ya, bagus ya. Kalau anak-anak tidak diajar bekerja, dia gimana? Nggak bisa kerja. Jadi gimana? Dia menjadi apa? Pencuri. Oke. Nah, jadi di sini jangan ya membuat anak-anak terprovokasi, tetapi kita harus di ayat 4. Didiklah mereka di dalam ajaran. Masih ingat berapa ajaran Alkitab? 4. Yang pertama apa? Tentang Allah. Yang kedua tentang manusia, Tentang Kristus, tentang akhir zaman. Ya, ini sistematik teologi ya, ada 4 part ya. Part pertama apa? Tentang Allah. 2, manusia. Ya, ketiga ya tentang Kristus. Keempat tentang akhir zaman. Ya, kemudian kita mendidik anak supaya mereka pada masa tua, kita masuk ke Amsal 22 ayat 6, supaya pada masa tua mereka tidak menyimpang dari ajaran yang diajarkan. Ya, anak-anak muda itu kalau kita berhasil mengajar mereka, mereka siap kemana, Dan Win? Kemana mereka siap?